Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang. Apa kabar nih? Ya, semoga baik-baik aja ya. Masih dengan Ucup, masih di game Undawn. Ya Allah, gue lupa ini openingnya kayak mana ya, udah lama banget. Cuman mari kita mulai dulu dengan membuat rumah. Jadi kita akan masuk ke segmen You Signature. Di sini akan membuat rumah gua dari awal sampai akhir ya. Kebetulan ini juga adalah request dan gak ada salahnya gua buat. Jadi ini request dari teman kita dulu yang pengen bikin rumah ala orang Cina ya, yang dari YouTube, 3 rumah sekaligus dalam satu wilayah. Nah, jadi karena tidak ada guide-nya, tidak ada tutorialnya, jadi kita coba aja ya. Let's go. Oke, jadi yang pertama gua mulai dari rumah kedua dulu. Jadi itu di sini ada 3 rumah. Rumah pertama, kedua, dan ketiga. Cuman gua mulai dari rumah yang kedua ya. Kayaknya kalau untuk masalah petunjuknya tinggal dilihat aja ya. Cuman gua di sini lebih menekankan poin-poin pentingnya aja. Jadi kalian nanti bisa mengikuti step by stepnya lewat video. Cuman ada beberapa hal yang mungkin gua tekankan nanti gua bicarakan. By the way, ini gue bikinnya sedikit bertahap, jadi dan random. Jadi mulai dari rumah kedua dulu nantinya, rumah pertama, lalu rumah ketiga. Lalu gue juga membuatnya step by stepnya dari kerangka rumah paling bawah. Jadi ini adalah rangka rumah untuk lantai 1 rumah kedua ya. Aduh, pusing deh. Pokoknya ikutin aja. Satu wilayah itu dibagi 3. Jadi masing-masing rumah ada 4 blok. Nah, kebetulan 4 blok yang di tengah itu untuk rumah yang kedua. Nah, kayak gini modelnya. Kalau dilihat dari model istilahnya basic konsepnya sama orang Cina itu, ketiga rumahnya punya tema yang berbeda-beda. Kalau yang pertama itu lebih girly ya, lebih feminim. Nah, kalau yang kedua itu lebih maskulin, tapi lebih kalem. Dan pewarnaannya mirip dengan rumah-rumah yang ada di Santorini, khas warna biru dan putih. Nah, yang ketiga itu lebih klasik, karena terlihat seperti elegan, cuman konsepnya lebih jadul ya, lebih lama gitu, dengan pemakaian batu bata. Nah, beberapa dari rumah yang gua bikin, ada yang gua pasti modifikasi. Karena dari YouTube-nya sendiri, kalau dicek, itu ada beberapa bagian yang nggak terekspos. Jadi gua harus pandai-pandai mengakalin. Sebenarnya ini rumah udah selesai sebelum gua break. Cuman, ya namanya bikin rumah ya, ada susah, ada gampangnya. Nah, jadi istilahnya gue harus mencoba modifikasi lagi. Jadi yang seperti kalian lihat, itu rumah yang kedua, ini sebenarnya ada yang gue modifikasi bagian, oh nanti deh, pastikan kelihatan. Cuman ini yang penting rangkanya dulu aja, gitu. Oke ya. Oke, yang kedua udah beres, seperti ini, lantai 1. Kita masuk ke rumah yang pertama. Rumah pertama untuk lantai 1 ya, yang tadi itu rumah kedua. Emang agak pusing juga sih, soalnya emang banyak ya pembedanya. Sebenarnya gue mau ngasih apa ya, pembicaraan untuk bagian-bagian tertentu. Cuman untuk awal-awal opening nih gue kasih tahu dulu. Jadi lanjut lagi, rumah ini sebenarnya cocok untuk kalian yang kohab juga. Jadi kalau kalian punya pasangan, nah ini rumah juga cocok. Jadi yang paling kiri atau rumah pertama itu untuk yang perempuan. Rumah kedua atau ketiga itu untuk yang laki-laki cocok. Nah, salah satu rumahnya gabungan. Jadi buat kalian yang bisa nanti utak-atik rumah kan dalam satu wilayah, nah gua sarankan nanti istilahnya buat kreativitas sendiri. Nah, kalian bisa nanti tuh utak-atik si rumahnya. Tuh, ya, kalaupun kalian punya kohab, kalau enggak juga bagus. Soalnya dibandingkan kita hanya kreatif untuk satu rumah, kita punya 3 rumah sekaligus di satu wilayah. Nah, dan ini sebenarnya polanya karena dasarnya pada dari YouTube ya, dari akun Cina itu.
Padahal kalau realnya, kita sebenarnya bisa utak-atik sendiri model rumahnya. Konsep rumahnya juga terserah kita. Cuman kenapa menjadi unik, ini salah satu rumahnya karena istilahnya punya tingkat kompleks yang lumayan dan beberapa trik yang setelah gua cari tahu ternyata perlu waktu untuk memahaminya. Nah, oke. Dan akhirnya gua mengerti dan gua sampaikan lewat ini ya, tutorial ini. Jadi buat kalian yang kemarin kalau nggak salah menanyakan cara membuatnya, dasarnya ini gua kasih tahu, sisanya dimodifikasi. Ya sekali lagi, ada beberapa hal yang mungkin bisa menurut selera kalian, ada beberapa hal yang mungkin lebih bagus nih, make yang konsep orang Cina itu. Nah termasuk yang ini. Karena yang paling, di garis bawahi yang paling harus kalian lihat itu, untuk yang di bagian depan rumah, teras rumah sama atap. Nah itu dia emang bagus. Oke, pembukanya mungkin ya cukup lah ya untuk penjelasan perihal rumah ini. Jadi nanti tinggal kalian cek aja dalam tutorial ini pembuatannya. Nanti gua kasih tahu beberapa headline yang rasanya perlu dibicarakan. Cuman so far untuk bagian lantai satu, ini kan pembuatan lantai satu ya, rumah pertama itu gampang lah. Oke. Ya, akhirnya juga bikin rumah juga. Pembukaan pertama untuk konten sekarang, paling nanti diskusinya lanjut di video lagi yang lain ya. Oke, ini adalah rumah pertama untuk lantai satu ya. Boleh dicek aja cara pembuatannya. Dan pemakaian tanaman untuk bagian depan selesai. Nah, kita pindah ke rumah ketiga ya. Rumah tiga ini seperti yang gue bilang tadi, konsepnya lebih ke elegan klasik dengan pemakaian batu bata. Cuman kalau dari eksteriornya, rumah yang ketiga ini cukup banyak tanaman juga yang dipakai. Beda dengan rumah yang kedua ya. Kalau rumah pertama itu banyak tanamannya juga. Cuman dia istilahnya penataannya lebih kalem dan nggak sebanyak rumah yang pertama. Nah, ini pembuatan tetap sama di wilayah lantai 1 rumah ketiga. Gitu. Oke.
Oke ya, sambil lanjut, ada yang mau gua garis bawahi. Untungnya nggak lupa ya. Jadi rumah pertama itu rata-rata strukturnya memakai level 3. Kalau untuk rumah kedua, strukturnya level 4. Nah, untuk rumah ketiga yang kita buat sekarang, itu strukturnya level 3. Nah, kayak gini. Ini kan gua ganti nih ya. Jadi 3, 4, 3. Rumah 1, 2, 3. Yang tadi. Karena apa? Struktur yang berubah itu akan mempengaruhi kuncen jendela sama kuncen pintu ya, bingkainya. Jadi untuk menyamakan dengan warna yang akan kita terapkan, nah nanti disesuaikan juga dengan si level strukturnya. Beda hal nanti sama atap. Kalau atap nanti gue jelasin. Cuman kalau atap untuk level untuk rumah pertama itu pemakaiannya kalau nggak salah level 5. Untuk kedua itu pakai level 3 dan rumah ketiga itu pakai level 6. Nah, coba nanti pokoknya lebih enak kalau dilihat pakai warna deh. Coba nanti gua kasih tahu. Cuman kebetulan ini gua masih bikin yang rumah ketiga ya. Jadi rumah pertama dan rumah ketiga, pusing deh. Istilahnya rumah yang gua buat sekarang nih, itu tuh di sampingnya akan ada kafe kecil. Nah, sedangkan rumah yang pertama itu juga ada sebenarnya, cuman nggak kelihatan ya. Itu ada tempat garasi mobil. Nah, gitu. Jadi, samping kiri kanannya biar nggak kosong aja. Nah, makanya kita buat tambahan, buat pelengkapnya, buat support si rumahnya. Untuk masalah kafe, itu rencananya nanti akan ada konten lagi yang lain. Pas kebetulan si rumahnya lagi bikin kafe juga di sampingnya, jadi nggak ada salahnya ya. Nah, sebenarnya untuk masalah samping rumah itu terserah kalian aja. Cuman gua sarankan ikutin dulu aja yang rumah model dari orang Cina ini. Nanti tinggal kita modifikasi, karena kalau dimodif akan lebih gampang. Oke, boleh silakan lanjut lagi. Nah, oke ya, rumah ketiga udah selesai dan ini penampakan overall-nya. Mantap. Nah, sekarang kita pindah lagi ke rumah pertama. Oh iya, iya dong. Kita akan membuat di bagian lantai 2 dan atap. Jadi yang pertama tadi itu semuanya lantai 1, baik rumah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini kita balik ke rumah pertama, ya, paling kiri rumahnya, cuman untuk yang lantai 2 dan atap. Nah, karena ini yang sedikit lebih tricky ya. Kalau sulit sih enggak juga, karena emang mungkin karena kita nyontoh ya. Cuman gue udah coba utak-atik dan awalnya emang agak pusing. Cuman dia bikin atapnya kurang lebih itu tuh yang lebih sedikit kompleks, sedikit rumit gitu. Karena kan kita mencocokkan kan, beda hal dengan kita mengkreasikan. Kita harus sesuai sama si konsep awalnya orang Cina ini gitu. Nah, kayak gini ya. Ini ikutin aja lah pokoknya. Ini juga udah gua bikin walaupun kecepatan nanti tinggal diperlambat aja. Nah, ini pembuatan rumah yang pertama untuk lantai 2 dan atap itu nggak terlalu rumit. Jadi it's okay, nggak ada masalah kalau yang ini. Tapi nanti setelah ini agak lumayan. Untuk awal-awal emang gue agak kesulitan juga memperkirakan apa ya sih, denah wilayah si rumahnya. Tapi kalau dicoba-coba kayaknya nggak terlalu susah. Kalau dilihat lebih jelas ya, lebih detail. Oke, ini gue pembuatan atap. Kayaknya seperti ini, tuh ya. Nah, nanti tinggal diikutin aja, oke?
Oke, seperti yang gue bilang tadi, sekarang ini gue membuat garasi mobil. Jadi yang rumah ketiga atau paling kanan itu ada kafe. Nah, rumah paling kiri atau nomor satu itu garasi mobil. Sama orang Cinanya bikin. Jadi nggak ada salahnya kita bikin ya. Kalau untuk ini garasi mobil sih sebenarnya akan memakan bagian dalam rumah. Ya, jelas karena di bagian garasi sendiri harus istilahnya mengorbankan interior rumah. Tapi balik lagi nanti pas kalian meletakkan furnitur, nah baru nanti bisa disesuaikan ya. Oke, masuk ke tahap terakhir untuk rumah pertama. Jadi di Cinanya ada penopang, tidak ada penopang untuk bagian atap depan. Jadi gua akali pakai lantai sabit. Nah, seperti ini. Nah, gitu nggak apa-apa kan modifikasi. Nah, baru bisa kelihatan ya. Oke, itu yang pertama. Sekarang pindah yang kedua. Nah, ini yang termasuk agak sedikit pusing ya. Karena agak ribet juga untuk bagian lantai 2 dan atapnya. Cuman ya nggak apa-apa, bisa dicek aja. Kebetulan untuk apa istilahnya perubahan dari struktur levelnya nanti akan gue sesuaikan di akhir. Nah, kalau sekarang lebih kepada desainnya dulu aja. Karena emang warna dari perbedaan level struktur dan upgrade-nya ya, si rumah itu bakal mempengaruhi nanti istilahnya. Oke, boleh dilihat ini yang untuk rumah kedua, lantai 2 dan atapnya. Nah, oke.
Dan kita akan masuk ke bagian akhir untuk pembuatan yang atap dan lantai 2. Cuma kebetulan di sini gua ada selisih nih, miss ya. Buat kalian yang ngikutin dari awal tadi, ini tinggal diturunin aja ke bawah. Jadi ini gua hapus atapnya, ada 1/4 dinding, itu tinggal diturunin alias dihapus. Nanti tinggal perpanjang aja atap yang di atasnya, gitu ya. Udah itu doang sih, itu gampang lah ya. Oke, ini kita pindah yang ketiga. Ini rumah ketiga untuk pembuatan lantai 2 dan atap ya. Istilahnya rumah yang paling kanan. Karena rumahnya yang versi klasik. Dan ini juga yang ribetnya bagian atap. Kenapa ribet? Sebenarnya orang Cina ini membuat rumah itu model atapnya macam-macam. Cuman setelah gua periksa, ternyata ada yang bolong. Nanti gua liatin deh, beneran. Gua kalau bikin rumah itu setidaknya masuk akal lah ya, semua atapnya nyambung, indah, aspek keindahannya juga diperhatikan, cuman ya aspek tatanannya juga harus pas kan. Nah cuman permasalahannya orang Cina ini, istilahnya pedoman kita, itu tuh bikin atapnya bagus, cuman tahu-tahu pas disambung-sambungin bolong. Jadi alhasil gua pertama meriksa si atapnya kebingungan. Kalau dari videonya mah kelihatannya bagus, rapi. Nah kayak gini contohnya nih. Ini gimana cara nyambungnya? Nggak bisa. Jadi kosong banget di situ. Nah tuh ya. Jadi sementara gua biarin aja. Jadi gua fokus ke atap bagian belakang. Bayangkan aja atap bagian belakang tuh tinggi sekali tuh, ukuran satu dinding dalam pedoman contohnya. Sedangkan yang untuk bagian depannya setengah dinding. Gimana cara nyatuinnya? Tuh, ya, lihat. bolong kan? Nah, alhasil nanti ini gua modifikasi. Gua bikin kayak cerobong asap ya. Nah, tapi itu nantilah. Ini balik ke bagian rumah di samping. Jadi, kita kan fokusnya untuk lantai 2 dan atap. Nah, yang pertama tadi bagian depan. Nah, kayak gini. Ternyata itu kompleks juga, nggak mudah juga ternyata, tapi ya it's okay, bisa, nggak ada masalah. Nah, permasalahannya balik lagi ke kreasinya. Jadi ini beberapa bagian tidak ada di YouTube-nya, tidak ada di videonya. Dan gue lihat cek gambarnya lagi, agak sulit gua istilahnya memasukkan beberapa bagian-bagian itu. Jadi alhasil yang menurut gua masih masuk akal dan logis, akhirnya gua masukin. Nah, oke ya. Ini tampilan overall keseluruhan yang udah jadi, baik rumah 1, 2, dan 3. Ini bagian samping-sampingnya, ini samping yang pertama ya. Nah, tuh. Oke, cuman permasalahannya dar ya. Di bagian belakangnya tidak keurus. Karena dalam videonya tidak ada. Jadi, itu tidak masalah. Nah, ya. Ini tinggal dirapikan dan tinggal kita cat. Sebenarnya udah selesai. Nah, ini hasilnya. Ya. Jauh sekali ya. Iya, benar-benar. Jauh sekali. Soalnya kalau dicat dan ditambahkan beberapa aksesoris langsung bagus. Gue juga lihat pas awal-awal udah selesai itu jadi kelihatan. Padahal tadi udah kayak gubuk gubuk aja kan. Nah ini sudah gue masukkan beberapa bagian furnitur ya ke dalam dan beberapa aksesoris dekorasi rumah. Nah kayak gitu. Ini rumah pertama, penampakannya bagian pekarangan depan. Nah gitu ya. Karena ini tipikal rumah yang feminim. Di bagian lantai bawah, nah tuh ya kosong. Belum diapa-apain, karena itu terserah kita, kreasi aja sebenarnya. Jadi tidak terlalu prioritas, sehingga gua biarkan aja. Oke, nah ini rumah pertama. Nah kebetulan ini pemakaian atap level 5 kalau nggak salah ya. Nah ini bagian depannya yang tidak ada tadi. Oh ya ini juga. Ini bisa ditambahkan pakai rumah pet kita ya, rumah anjing. Itu bisa ya. Sama dengan rumah yang kedua. Nah, ini rumah kedua kita. Nuansanya lebih cool, lebih kalem. Warnanya putih, abu, dan biru ya. Nuansanya lebih ke ya kayak model-model rumah yang bule-bule lah ya. Rumah-rumah Santorini. Oh ya, untuk lantai 2 yang bagian balkon naiknya dari luar, pakai tangga manjat. Nah, ini bagian atasnya.
Nah, itu tadi ya, diganti pakai lantai sabit, sehingga bisa penopang bagian depannya untuk bagian atap. Nah, tuh. Yang atas, itu rumah pet, itu sebenarnya bisa dimasukin. Nah, ini gua mau nunjukin caranya. Sebenarnya gampang sih, tinggal ditambahkan aja lantai buat tempat dudukan. Nah, tuh. Ya. Nah, nanti tinggal ditiban atau ditimpa pakai atap. Nah, oke, ya. Soalnya kan bagian atapnya cukup tinggi, jadi nggak akan kelihatan sampai bawah. Nah, jadi nggak masalah kalaupun kita kreasikan. Kalau untuk atap rumah kedua, itu gua pakai level 3. Ya. Gua awalnya pakai ini, karena sesuai sama di YouTube. Cuman kalau gua lihat agak jelek. Terlalu gelap warnanya, kurang cerah. Jadi gua pakai aja itu. Nah, ini level 5 ya, yang pertama. Yang di sampingnya juga belum keurus, tapi ya sudah aja. Tuh kan, bolong kan? Kayak mana lah orang Cina nih, tapi ya udah. Ya, tapi bagus sih jadinya. Atapnya jadi cerah gitu. Ada modelnya. Ini bagian dalamnya, nggak prioritas lah. Ini yang ketiga, rumah ketiga. Ini yang lebih klasik ya, pakai bata. Nah, tuh. Oke. Ini bagian depannya. Nah, awalnya ini adalah pakai atap level 2. Ternyata pas gua cek warnanya kurang gelap dan agak terlihat kurang mewah. Jadi gua ganti ke level 6 dan warnanya hijau. Nah, yang di sini cerobong asap. Tuh ya, menutupi yang tadi yang bolong-bolong. Jadi masih masuk akal, masih make sense lah. Jadi warnanya merah bata sama hijau. Tahu-tahu bagus. akhirnya jadilah kayak gini. Ya. Nanti di bagian samping juga tinggal dicat aja. Ini juga belum dicat, tapi ya udah aja. Nah, kayak gitu ya, tinggal dicat. Nah, ini penampakan rumah ketiga kita. Yang ini kedua. Nah, ini yang pertama ya. Kalau untuk bagian sampingnya, rumah pertama, itu tuh garasi mobil. Nah, kayak gini. Yang udah dicat full kayak gini. Bagus? Bagus ya. Gua termasuk salah satu warna favorit yang baru gua temukan. Ini nih. Ini bagian belakang rumah kita yang jadi PR ya. Jadi tugas yang belum beres. Jadi tidak ada masalah karena itu tinggal kreasinya aja. By the way, ini gue mau ngasih trik sebelum lanjut. Jadi terkesan karena jalannya hampa, gue memasang lampu seperti ini. Lampu gantung kayak gini. Karena titik bagian ujungnya ada di pinggir dan tidak di tengah, jadi tidak masalah kalau kita letakkan di satu sisi saja. Jadi jalannya lebih cerah karena ada lampu-lampu ini dibandingkan dengan yang tadi yang hanya polosan. Lalu ditutup lagi pakai kaca, ya udah jadinya kayak gini ya. Ini bisa dipakai buat apa aja, yang penting ada dua tembok kiri kanan. Itu aja sih. Oke, ya udah gua cat yang di bagian sebelah samping rumah kedua. Oke. Jadi ini penampakan bagian model atapnya. Nah, ini bagian belakang yang belum keurus. Ya, ini mah terserah kalian. Nanti gua kasih referensinya, aman, tenang aja ya. Ini bagian belakang rumah kedua ya. Kebetulan ini gua kreasikan aja. Nah, kosong ya, lihat kosong. Nanti disesuaikan sama interiornya aja. Ini bagian samping rumah kedua sebelah kanan. Ya, tuh ya, pemakaian jendela yang sama atas dan bawah. Gitu. Oke. Nah, ini tampak sisi lain yang hampa dan kosong untuk rumah kedua, ya. Bebas dikreasikan aja. Nah, oke, lanjut yang ke rumah ketiga. Ini rumah ketiga untuk pembenahannya ini model sampingnya, pemakaian jendela seperti itu. Ya, atas dan bawah. Oke, bisa disesuaikan aja selera kalian. Nah, ini bagian sampingnya, samping yang tidak keurus itu nanti gua cat deh. Dan ini bagian dalamnya ya. Dalamnya kan beda-beda rumah 1 2 3. Nah, dalam rumah ini kayak lorong dulu baru nanti besar ya, seperti ini. Oke, dan ini penampakan belakangnya. Belakang yang tidak keurus ya, yang belum keurus, bukan nggak keurus, belum keurus, karena itu juga terserah kalian. Oke, disesuaikan sama selera. Nanti referensinya gua kasih. Oke, jadi ini bagian atasnya.
rumah kita yang ketiga, istilahnya yang lantai 2. Nah, kosong aja. Itu juga bisa bebas mau dikreasikan. Nah, ini bagian samping rumah ketiga. Oke, ini tinggal dicat aja dan dibikin cafe. Kayak gitulah pokoknya. Kalau kecepatan tinggal di pause atau di stopin aja. Oke ya, ini udah beres. Cuma gua mau ngasih tahu dulu yang untuk bagian rumah kedua, untuk bagian wilayah yang di atas. Nah, yang itu ada yang sesuai sama triknya dengan orang Cina punya. Nah, kayak gini ya. Cuman term and condition-nya, kalian harus punya salah satu furnitur penyimpanan berupa lemari tempel, kalau nggak salah ya. Pokoknya kalian bikin kayak gini. Kalau misalnya pengen menyesuaikan sama orang Cina punya, nah, dibikin seperti ini. Yang tadi dibongkar, nah, terus ambil nanti interior, penyimpanan, dan ini. Ya, lemari itu kalian harus punya. Bisa sih dikreasikan yang lain, cuma cari aja lah lemari atau suatu apa kayak gitu ornamen tempel yang bagus. Nah, pasang gitu ya, buat menambah dekorasi yang tadi, atap yang tadi, biar nggak terlalu polos. Nah, ini gue udah awalnya coba-coba triknya. Nah, akhirnya gue dapet modelnya, bagaimana cara pemasangan itu lemari. Nah, dan jadi, dan sesuai sama orang yang di YouTube punya ya, yang direferensi orang Cina punya. Nah, tuh. Nah, itu ya, pas ya, sama lah. Oke, ini hasil akhir, kita langsung ke referensinya. Ya, ini dia. Ya, semuanya sudah gua selesaikan dan ini hasil akhirnya. Ditambah dengan penambahan referensi bagian halaman, yaitu jalan. Jalan udah gua kasih tutorialnya sebelumnya. Dan ini emang gua peruntukkan salah satunya untuk ini, bangunan ini ya. Sangat cocok sekali. Jadi rumah komplek banget. Rumah di wilayah klaster. Ini rumah pertama, ini rumah kedua, sudah ditambahkan sedikit beberapa ornamen, dan ini rumah ketiga. Tuh ya, pohon-pohon harusnya di kiri dan di kanan. Tidak boleh di tengah-tengah karena menghalangi rumah. Oke ya, kita fokus ke bagian rumah pertama dulu. Jadi ini bagian rumah pertama. Seperti kalian lihat tuh ya. Beberapa ada item shop, ada item dari referensi apa? Bukan referensi sih, apa sih namanya? Peran ya, talent. Nah, itu ya. Ada poin wilayah juga sama. Ini bagian samping ya, ini garasenya. Nah, ini bagian samping rumah pertama, sama kayak tadi juga, tidak ada beda. Oke, ini secara lebih dekat rumah pertama untuk wilayah lantai 2. Tuh, oke, kayaknya nggak ada perubahan deh. Cuman referensinya lagi, ini atap, nah ini yang bagian belakangnya. Kalau misalnya kalian mau ikut juga, nah tinggal di post ya. Jadi belakangnya gue kasih ada teras, tau-tau lucu. Lucu aja gitu, ada teras di belakang rumah, kayak gitu ya. Nah, gue iseng-iseng, orang Cina kan nggak ada pakai kayak gini ya. Jadi nggak ada salahnya, gue masukin, ya oke ternyata. Jadi kita lihat versi dekatnya, jadi kita masuk. Nah, ini bagian interiornya, kosong ya, nanti kalian bisa kreasikan aja, cukup luas untuk dapur dan ruang tamu. Nah, ini yang terasnya, bagus ya, unik juga, terasnya ada di belakang, terbuka lagi ya. Dan gua mau ngasih tahu satu hal, yaitu yang kemarin yang udah gua pernah kasih spill-nya. Nah, ini dia ya, ini rumah yang feminim dengan kamar khusus cewek. Gua pertama kali bikin ini tuh langsung keren juga nih. Bagus buat cewek banget ya. Rumah kohab, kamarnya kohab kita yang cewek deh. Cuma sayang kamarnya udah ada, kohabnya nggak ada. Iya. Ya gitu ya. Ini gua ambil referensinya dari orang Cina itu. Cuma gua sangat-sangat modifikasi. Karena dia hanya menampilkan bagian tempat tidurnya aja. Jadi untuk bagian kayak gini, karpet, bagian TV, layar lebarnya lah, terus bagian tempat duduk, piano, dan segala macam tuh nggak ada. Itu gua bikin sendiri, gua modif sendiri. Nah gitu ya. Ini yang gua maksud kamar yang serba pink.
Jadi bukan full pink, tapi semua warna yang satu serangkai dengan warna pink. Termasuk ada warna putih. Nah, dan warna cerah di lantai. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ya, itu rumah buat Kohab kita. Nah, ini kita masuk ke rumah kedua. Ini tampilan finalnya, tampilan akhirnya. Di bagian depan udah gua modif pakai kolam ikan. Ini ada tangga naik ke atas. Tuh ya. Seperti yang ada di YouTube-nya juga. Dan jangan lupa kalaupun kalian misalnya ada memakai atap depan, pakailah yang lantai sabit biar bisa ada pondasinya. Oke, ini bagian atap rumah kedua. Ya, tetap ada bolong juga. Ya, full biru. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini bagian sampingnya. Oke, itu. Nah, ini yang samping yang tadi ya, yang rumah pertama. Oke, ini samping yang satu lagi, rumah kedua. Gitu, ya. Oke. Nah, dan ini yang di bagian belakang, rumah kedua. Referensi buat kalian. Termasuk simple, karena menyesuaikan bagian interiornya. Nah, jadi kebetulan tidak ada aneh-aneh, makanya cukup gua tutupin aja seperti biasa. Ini bagian atas rumah kedua. Ya, modifikasi gua sendiri. Gitu. Oke, mari kita masuk. Ini lantai 1. Dapur, ruang keluarga, dan segala macam. Gua memakai dua warna, warna cerah dan warna biru ya. Cerahnya warna putih, bukan full putih tapi ada batak putih dan lantai bintik. Nah, kayak gitu ya. Nah, di atasnya warna biru. Ini adalah tipe rumah yang maskulin. Nah, ini versi cowoknya. Nah, ini dia. Yes, ini dari yang YouTube juga, cuman sudah gua modifikasi. Lagi-lagi modifikasinya ya 50-50, 50-50 ya. Beberapa dari item yang di orang Cina punya, gua terapkan di sini. Cuman ada beberapa yang gua atur lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang tadi buat cewek, yang ini buat cowok. Kamarnya lebih cool ya, lebih kalem. Pemakaian warna biru. Dan lantainya juga tidak mesti harus warna biru, ya, tidak mesti harus warna putih. Yang penting adalah teksturnya, biar terkesan ruangannya lebih padat. Nah, ini WC. Yang kebetulan yang rumah pertama yang feminim nggak ada WC. Ya, yang ini ada. Gitu. Oke, mantap, mantap dong. Ya, kita lanjut ke rumah ketiga. Ini rumah ketiga ya. Jadi rumah ketiga ini tampilan finalnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Ditambahkan bagian pekarangan depan, tempat gathering, makan-makan. Nah, ini bagian overall. Jadi bagian atasnya, atapnya pakai level 6, ya, warna hijau. Awalnya warna hitam. Ini bagian sampingnya, ya. Tuh, di atas sudah ada cerobong asap. Level 6 ini ya bagus ya, karena dia pakai merah bata dan hijau. Nah, ini bagian sampingnya, tuh ya. Gue juga suka nih, tadi amburadul, sekarang udah lumayan bagus. Nah, ini cafe, nanti kita lihat kafenya ya. Cafe yang bagian samping rumah ketiga. Nanti buat project berikutnya deh. Ya, karena bagus, jadi gue pertahankan bagian sampingnya. Jangan biar nggak terlalu monoton. Oke, ini bagian lantai 2, rumah ketiga. Oke, nah ini bagian belakang, referensi rumah ketiga. Nah, beda dengan yang pertama dan kedua, ini ada balkonnya, balkon lantai 2, seperti itu, ya. Atapnya cukup tinggi, ya udah aja. Bagian lantai satunya ada pilarnya, seperti itu, ya. Lihat tuh, beda ya. Nomor 1 sama nomor 3 yang ada akses ke belakang. Oke, kita masuk. Iya, ini dia. Uniknya, rumah ketiga ini elegan, dan ini juga referensi dari YouTube-nya. Jadi, gua aplikasikan lagi ke sini, dan itu wow banget ya. Akhirnya, salah satu rumah yang bisa diterapkan wallpaper hijau dan cocok. Nah, ini. Dan gua kayaknya rencananya akan pakai juga ya. Hijau dan coklat. Ternyata masuk ya. Kalau dia dilihat-lihat, ini lebih eksklusif aja gitu. Apa istilahnya ya? Lebih berbobot si ruangannya ya. Klasiknya dapet, pakai warna coklat terang, hijau gitu ya. Nanti bisa dikreasikan. Kalau ke atas itu bisa ke kamar,
Bedanya tadi yang kamarnya, oh kayaknya sama deh. Kamarnya di lantai 3 semua ya. Nah, ini bisa jadiin kamar nanti. Nah, ya, tapi bonusnya ini ada balkon. Nah, ke belakang. Gitu. Oke. Ini referensi halaman yang bisa gua berikan untuk pemakaian rumah ini. Ini ada halte mini, halte kecil. Ini jalannya ya, tutorialnya udah ada, tinggal dipakai aja. Nah, ini cafe. Jadi di YouTube-nya orang Cina juga pakai ini cafe sebagai penambah atau support si rumahnya. Dan itu bagus ya. Paling nanti ini gua modifikasi lagi. Cuma kebetulan ini cafe-nya keren, tapi dia bikinnya kayak gini aja. Cuman gua belum nambah lagi lah ya. Nah, bedanya sama yang di satunya lagi, dia ada akses jalannya kalau yang ini. Langsung ke garasi mobil gitu. Tuh ya. Lebih rapi lah, warnanya lebih kalem. Nah. Oke, mantap ya. Ya. Ya gitu deh. Jadi ini adalah rumah yang akhirnya selesai juga tutorialnya ya. Gua namakan dia neighbor house. Rumah tetangga. Jadi bisa kalian coba langsung di game cara pembuatannya dengan tutorial yang udah gua kasih ya. Akhirnya selesai juga request dan perdana ya gua membuat rumah setelah vakum, tapi oke, kita lanjut. Ini gua puas bikin rumah seperti ini setelah gua modifikasi juga. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe ya channel gua. Apalagi ya, gue lupa deh endingnya. Pokoknya itu deh ya. Tonton terus Ucup untuk video lainnya. Kita ketemu lagi di video yang lain ya. Ucup pamit. Thank you banget. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.